Tiga warga binaan di rumah tahanan Bangli kabur bertepatan di Hari Raya Galungan. Memilih salah satu dari dua jenis desa yang ada di Bali berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidaklah mudah. Sampai saat ini polemik tersebut belum ada titik temu. Om Swastiastu. Selamat petang saudara, itulah topik utama Bali dalam sepekan hari ini, Minggu 21 Desember 2014. Di samping warta penting dan menarik yang akan kami sampaikan dari berbagai daerah di Bali. Kali ini bersama saya Made Risna. Dan saya Putu Budi Artana akan mengantarkan Bali dalam sepekan selama 1 jam. Dan saudara, inilah Bali dalam sepekan selengkapnya. Ya saudara dan Risna, kita awali Bali dalam sepekan kali ini dari Bangli, di mana 3 warga binaan di rumah tahanan Bangli kabur bertepatan di Hari Raya Galungan. Ya Budi, mereka berhasil kabur setelah menjebol tembok sel dan memanjat tembok pembatas rutan di Bangli. 3 warga binaan yang kabur dari rutan Bangli, salah satunya yakni Rudi Hermowo, sudah berhasil ditangkap. Sementara 2 warga binaan lainnya, Trilaksono Andri 34 tahun, beralamat di Jalan Tukat Musi Panjer Denpasar, dan Heri Susanto 29 tahun beralamat di Glogor Indah Pemogan Denpasar, kini masih buron. Keduanya diduga berhasil melarikan diri semakin jauh setelah mencuri sepeda motor milik warga di Desa Sidan, wilayah hukum Polres Gianyar. Atas kasus ini, Kapolres Bangli AKBP Suswanto sangat menyayangkan terlambatnya informasi yang diberikan petugas lapas sehingga polisi kini kehilangan jejak. Untuk itu, Kapolres juga meminta agar Karutan Bangli menegakkan disiplin bagi petugas rutan yang lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut. Sementara kita baru menginterogasi hari ini. Laporan itu akan kita terima, terutama pengerusakan terhadap lapas, fasilitas negara, dan kaburnya napi yang ada di sana. Itulah Pak Karutan kesini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Karutan, silakan secara internal Pak Karutan juga melakukan pemeriksaan, karena sudah pasti itu kelalaian dari petugas. Sementara Karutan Bangli, Dedi Setiawan, mengakui pihaknya saat ini masih fokus dalam melakukan pencarian 2 warga binaan kasus narkoba yang berhasil kabur tersebut. Nggak ditentukan, cuma kan nanti komandan jaganya yang nentuin. Nah, kamu kontrol sana, blok A, kamu blok C, blok D, gitu. Dan jaganya nanti. Untuk menangkap para warga binaan yang buron tersebut, saat ini jajaran Polres Bangli telah berkoordinasi dengan jajaran Polres Bali. Selain itu, foto para warga binaan yang kabur juga telah disebar. Untuk itu diharapkan bagi masyarakat yang mengenal dan mengetahui keberadaan para warga binaan tersebut agar segera melaporkan ke polsek terdekat. Dari Bangli, Ari Satya Wirajaya, TVRI Bali melaporkan. Ya Budi dan saudara, kita beralih ke warta selanjutnya, di mana Pansus Undang-Undang Desa DPRD Bali menggelar sidang membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ya saudara, dalam sidang tersebut juga mengundang kalangan Sulinggih, PHDI Bali, Majelis Utama Desa Pekraman, dan instansi terkait. Setelah sebelumnya melakukan dengar pendapat dengan DPR RI, DPD RI, Pansus Undang-Undang Desa DPRD Bali mengundang para Sulinggih, PHDI Bali, Majelis Utama Desa Pakraman, dan sejumlah instansi terkait. Pertemuan dengan sejumlah Sulinggih, perwakilan PHDI, untuk mengetahui sampai sejauh mana desa yang akan didaftarkan sebagai desa dinas atau desa adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah seorang perwakilan Sulinggih, Ide Pandite, Empu Acaryananda, menjelaskan, desa adat adalah sistem kosmik yang dibangun dengan konsep Wikunata, Rabu Wiku, yang merupakan keharmonisan dan sinerginya 2 desa yang fungsinya berbeda antara desa adat dan desa dinas. Saya selaku orang agama, ideologinya yang saya pegang pertama, apalagi filosofinya, ini yang menjadi dasar, ya kan? Nah nanti bagaimana konsekuensinya silahkan pertimbangkan secara hukum. Ya kan, kami yakin dan percaya semua peserta dan semua umat Hindu di Bali ingin mempertahankan desa Pekraman.
ya kan? Tapi caranya kan berbeda-beda. Karena adalah sebuah risiko dari sebuah kepemilian. Karena sebenarnya kita diajak untuk memilih, tadi kan dibilang kita tidak perlu memilih, tapi kan tersirat untuk pemilihan. Karena memang realitanya kita memang ada dua, ya kan? Nah sekarang, apakah kita berpikir jangka panjang? Apakah kita berpikir pragmatis? Nah, sebenarnya Niki. Ketua Pansus Undang-Undang Desa DPRD Bali, Nyoman Parte mengatakan, Pansus akan mengeluarkan rekomendasi sebagai kesimpulan dan masih ada lagi beberapa agenda untuk menyerap aspirasi sebagai bagian dari pendalaman Undang-Undang Desa ini. Desa adat, ini tokoh-tokoh sekarang yang ada ini kan pendeta-pendeta terkemuka. Terus yang kedua juga parisade, yang ada juga majelis. Jadi arahnya itu agar kita daftarkan desa adat. Menurut rencana Pansus Undang-Undang tentang Desa akan mengundang Bupati dan Wali Kota Sebali tanggal 19 Desember mendatang untuk menjadi masukan tentang Undang-Undang Desa. Restu Adi Pratama, TVRI Bali melaporkan. Nah, saudara, untuk menghilangkan keraguan masyarakat Bali dalam menentukan pilihan desa adat atau desa dinas yang didaftarkan dapat disikapi dengan memahami secara benar Undang-Undang Nomor 6 tentang desa tersebut. Spirit dari undang-undang yang baru ini pada prinsipnya bukan merusak atau menghilangkan budaya atau kearifan lokal yang sudah ada. Di Bali, polemik dalam menentukan pilihan desa adat ataukah desa dinas yang didaftarkan ke pusat sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sampai saat ini belum ada titik temu. Pansus Undang-Undang Desa yang sudah dibentuk sampai saat ini masih melakukan kajian dan belum ada kepastian. Menurut akademisi UGM Aris Sucito, masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar tentang implementasi dari Undang-Undang Desa tersebut untuk menghilangkan keraguan memilih di antara desa adat atau desa dinas. Yang pasti masyarakat harus diyakini undang-undang ini tidak mematikan kearifan lokal yang ada. Kalaupun nanti yang didaftarkan desa dinas, maka desa adat tetap sebagai lembaga kultural yang kewenangannya diatur dengan perda. Bayangan kita tentang Bali itu sebetulnya adalah bagaimana sinergi antara adat dengan pemerintahan desa. Dalam konteks undang-undang desa ini nggak perlu ditubrukkan. Makanya kalau misalnya sebuah desa memilih memang desa dinas, jangan membayangkan kemudian adatnya habis-habisan, bukan. Tapi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa itu memang dikerjakan oleh model dinas itu. Tetapi fungsi masyarakat adat, fungsi lembaga adat itu sebagai pertimbangan-pertimbangan kultural. Nah sebaliknya nanti bagaimana aset-aset mereka? Loh, aset mereka kan toh nanti untuk rakyat. Nah mekanisme pemanfaatan aset, itu harus dibicarakan. Dalam undang-undang ini nggak bisa seenaknya kepala desa lalu memakai aset-aset adat itu kemudian untuk dipakai untuk kepentingan pribadi. Nggak bisa begitu. Bila desa adat didaftarkan, menurut pengamat sosial ini tidak perlu ada kekhawatiran masalah aset karena tetap untuk kesejahteraan masyarakat. Namun hilangnya jabatan kepala desa dengan memilih desa adat adalah konsekuensi dari pilihan tersebut. Sementara itu, Deputi Pengembangan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Lili Romli mengatakan masyarakat yang menentukan pilihan tersebut apakah desa adat atau desa dinas, keduanya tetap bermuara pada visi pembaruan, kemandirian, dan kesejahteraan. Selain itu, adanya bantuan dana untuk desa sebesar 1,4 miliar secara bertahap jangan sampai menjadi alasan dalam menentukan pilihan. Undang-undang desa itu memberikan kewenangan secara luas kepada desa untuk membangun desanya itu. Itu sebenarnya konteksnya. Konteksnya bukan mempertahankan, jadi memberikan kewenangan kepada desa untuk membangun dirinya itu, maju dengan resources yang dia dimiliki, mengakui hak-hak kultural mereka, hak-hak ulayat mereka gitu. Itu semangat dari undang-undang desa. Deadline untuk pendaftaran salah satu format desa tersebut 15 Januari mendatang. Kalaupun sampai batas waktu tersebut belum didaftarkan, akan dikomunikasikan dengan pihak kementerian. Astini Agus Slamet, TVRI Bali melaporkan. Ya, memilih salah satu dari dua jenis desa yang sudah berjalan harmonis di Bali rupanya bukan persoalan yang mudah. Iya, benar sekali Budi, terbukti dengan polemik terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut. Sampai saat ini belum juga ada titik temu. Untuk memilih salah satu dari dua jenis desa yang ada di Bali, desa dinas ataukah desa adat, sampai saat ini belum ada titik temu. Bahkan kajian yang sudah dilakukan melalui Pansus di DPRD Bali belum juga menghasilkan keputusan final. Terhadap hal ini, anggota DPR RI asal Bali, Nyoman Damantre,
justru mempertanyakan apa yang menjadi motivasi untuk keluar dari sistem yang ada saat ini, di mana desa dinas dan desa adat berdampingan yang memiliki fungsi tunggal masing-masing. Desa dinas mengurusi masalah yang berkaitan dengan pemerintahan desa, sedangkan desa adat mengatur masalah adat dan bersifat independen bukan otonom. Kalau ini dilakukan dengan alasan tuntutan Undang-Undang Desa, menurut politisi PDIP ini tidak ada aturan dalam ketentuan peralihan tersebut, di mana pada pasal 116 ayat 2 tidak ada ketentuan harus memilih, keduanya boleh diakui. Apa yang memotivasi kita harus keluar dari sistem yang ada sekarang? Kalau itu dikatakan adalah merupakan tuntutan undang-undang, sampai saat ini saya membaca belum ada ketentuan yang mengatur tentang bahwa kita harus memilih. Bahkan di dalam aturan peralihan itu dengan tegas dikatakan bahwa pemerintah kabupaten kota, ya kan, mempunyai kewenangan untuk menetapkan desa dinas dan desa adat, dan bukan atau. Jadi bukan desa dinas atau desa adat, bukan begitu. Jadi desa dinas dan desa adat. Jadi kalaupun kita mempertahankan dengan pola yang ada sekarang, ya kan, menurut saya itu masih dimungkinkan. Anggota DPR RI Nyoman Damantre juga menambahkan harus berhati-hati dan dipahami bila memilih atau mendaftarkan salah satunya desa adat atau desa dinas ini. Kalau desa dinas yang dipilih atau didaftarkan, apakah tetap memberikan eksistensi terhadap desa adat? Sebaliknya, kalau desa adat yang didaftarkan justru menjadi kekhawatiran akan menghilangkan independensi dari desa adat dan tergerus dengan tata kelola pemerintahan yang otonom. Misalnya saja tentang ketentuan investasi misalnya. Kalau di dalam pengelolaan adat kita, tentunya kita tahu bahwa di mana boleh dibangun, di mana tidak boleh dibangun, itu jelas mereka memiliki tata cara ataupun tata kelola tentang hal itu. Nah, kalau misalnya hal ini, ya kan, ingin ditegakkan, apakah memang betul bisa berdiri sendiri tanpa bisa diintervensi oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pemerintahan? Karena nantinya desa adat yang sudah didaftarkan tersebut akan menjadi pemerintahan desa adat. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan sebelum kita mengambil sikap. Apakah mau mendaftarkan desa dinas, berarti pilihannya kan 3. Apakah mau mendaftarkan desa adat atau memang mau dipertahankan seperti sekarang? Kalau kita mendaftarkan desa dinas, ya kan, harus dipastikan bahwa kondisi ataupun situasi yang ada saat ini, di mana antara fungsi adat dan fungsi dinas itu memang betul-betul bisa menjadi suatu sinergi, bukan dualisme, tapi merupakan dualitas kelembagaan yang saling memberikan pengakuan. Terhadap fenomena tersebut, menurut politisi PDIP ini, lebih baik mempertahankan sistem yang ada sekarang ini, tidak harus memilih karena tidak ada aturan dalam ketentuan peralihan dari Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa tersebut. Astini dan Yadi, TVRI Bali melaporkan. Ya, saudara, menyikapi Undang-Undang Desa yang masih menjadi tarik ulur hingga saat ini akan kami bahas dalam dialog sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di TVRI Bali. Om Swastiastu. Kramo Bali yang saya hormati, umat sedharma yang saya muliakan. Saya Made Mangkupastike, Gubernur Bali, dan Ketut Sudikerte, Wakil Gubernur Bali, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan makna kemenangan Dharma atas Adharma sebagai inspirasi dalam memantapkan pelaksanaan swadharma kita, mewujudkan kehidupan yang lebih baik, mewujudkan masyarakat Bali yang maju, aman,
damai, dan sejahtera. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, saudara, memilih salah satu dari dua jenis desa yang ada di Bali, desa dinas ataukah desa adat, bukanlah perkara yang mudah. Karena keduanya sudah bersinergi dan memiliki fungsi dan peran masing-masing. Dan berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, Pansus DPRD Bali yang sudah dibentuk untuk mengkaji sampai saat ini belum juga menghasilkan keputusan. Ya, untuk membahas masalah tersebut kami perbincangkan dengan anggota DPD RI asal Bali, Bapak Gede Pase Suardike. Ya, selamat petang Pak Pase. Selamat petang, Om Swastiastu. Pak Pase, Rahayu Pak. Pak Pase, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi polemik di Bali. Menurut Bapak gimana? Saya kira Undang-Undang Desa ini dari RUU sudah polemik. Jadi hiruk pikuk di DPR itu luar biasa sekali. Hanya memang saya tidak masuk di dalam pansusnya ya. Kenapa? Karena waktu itu bersamaan dengan pansus RUU Pemilu. Kemudian saya wakil ketua pansus RUU Pemilu, disuruh juga mimpin pansus desa, saya katakan tidak mampu, sehingga saya diganti oleh Pak Kotibol Umamwiranu dari Jawa Tengah. Kalau tahu seperti ini mungkin yang pemilunya saya tinggal, ininya saya ambil. Tapi kan tidak bisa karena tugas partai. Nah, kemarin kita sudah berapa kali diskusi dengan DPRD Bali juga, ketika kita diundang, kita juga sampaikan beberapa pemikiran. Memang ini harus dikaji terus. Biarkan DPRD Bali menyerap sebanyak mungkin aspirasi, pro, kontra, dan sebagainya. Tetapi kita berharap nanti tidak berhenti dalam pro, kontra, kemudian bingung sendiri. Jangan sampai begitu. Karena kalau tadi ada pemikiran bahwa tidak harus memilih, saya tanya kepada pembuatnya, itu memori fantolectingnya mengatakan memang harus memilih. Karena kalau tidak, misalnya saja, kalau kita memilih dinas, maka adat dia bisa ada. Tetapi dia statusnya menjadi lembaga masyarakat adat. Dia ada di bawah dinas posisinya. Tidak seperti desain yang diharapkan seperti di Bali. Kalau dia pilih adat, maka posisi dinas bisa ditata dia masuk di dalam adat. Nah, ketika di situ saya sampaikan bahwa kita pilih salah satu untuk menjadi satu kesatuan. Bukan pilih salah satu, satu dipilih, satu dibuang. Tidak. Itu tidak menguntungkan bagi Bali. Karena apa? Ini urusannya Bali dengan berinteraksi dengan ketatanegaraan secara nasional. Artinya sampai saat ini desa adat itu diakui di UUD 45 dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat, diakui di pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Dasar 45, tetapi dia langsung ada di Perda Desa Pakraman. Artinya nomenklatur itu tidak masuk dalam undang-undang. Ini menjadi problem. Sehingga dalam konteks ketatanegaraan kita, dia tidak diterima secara utuh. Dia hanya diakui secara politik tapi tidak secara yuridis. Karena itu dalam proses hak-hak adat untuk dia bisa dihidupi oleh negara dalam konteks APBN dan sebagainya, dia harus nitip ke dinas dulu, muter dulu dia.
Kalau tidak begitu dia jadi temuan. Nah, sementara kalau dia kemudian dipilih konteksnya adat, ini kajian kami secara yuridis dan juga kami lihat secara komprehensif, maka adatnya ditaruh di depan, dibungkus dengan baik, tetapi dinasnya jangan ditinggalkan. Itu yang saya tawarkan kepada DPRD Bali. Mari kita reformulasi ulang, revitalisasi, dan ini sangat memungkinkan. Kenapa? Karena amanat pasal 18 ayat 2 huruf B itu memang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Nah, kita sesuaikan sekarang dengan kondisi sekarang, karena realita ada dua-duanya ini ada. Dua ada kita bungkus. Misalnya nomenklaturnya kepala desa kita ganti ke perbekalan, pakai kata perbekal. Yang adat kita pakai klien adat. Keduanya ini digabung dengan sistem bicameral executive system, dibungkus dalam bentuk desa adat, di mana di situ ada bendesa adat di atasnya. Nah, nanti bendesa adat ini tidak bisa dia bertindak personal, tapi dia hanya bisa bertindak komunal berbasis pada paruman. Nah, itu. Tapi ini kan harus didesain lebih dalam. Saya sudah minta pada DPRD, tolong terima semua yang pro kontra, tetapi kemudian harus carikan solusi. Nah, yang penting adalah banyak elemen masyarakat di Indonesia ini ingin diakui oleh negara. Itu yang perlu menjadi renungan bersama. Nah, desa adat kita ini pertama kali sekarang diakui, bisa diakui tergantung kita. Mau diakui secara penuh, secara yuridis atau tidak. Karena di situ ada di bab 13 Undang-Undang Desa itu khusus mengatur soal adat, dan sebenarnya itu mayoritas sebenarnya sangat menguntungkan kita kalau kita pilih. Nah, bukan, kembali lagi saya katakan, bukan milih salah satu yang satu ditinggalkan. Kalau konsep saya adalah satu untuk menjadi satu kesatuan. Dia gabung jadi satu sehingga dia akan berjalan dengan baik. Fungsi administrasi, keuangan dan sebagainya tetap perbekal yang pakai. Kita namanya kita sesuaikan dengan nama Bali. Yang sudah disosialisasikan ke masyarakat itu harus memilih salah satu. Ya, makanya bagaimana itu, Pak? Kan saya membaca di undang-undang itu. Jadi begini, Bali ini milik kita bersama. Kita atur yang terbaik dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang ditinggalkan sampai meninggalkan, tidak perlu. Karena di desain undang-undang itu saya membaca ada celah di mana dari undang-undang desa, dia menyerahkan kepada Perda untuk mengatur tata cara sistem pemerintahan desa adat yang dimaksud. Ya kita atur di dalamnya. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Mari kita kembangkan dengan sistem bicameral executive system itu. Jadi dibagi menjadi dua kamar, tapi dalam satu kesatuan induk. Bagaimana cara mengaturnya? Atur di Perda. Kalau bagaimana dengan hasil ada saling selu, ada satu desa dinas berapa desa adat, satu desa adat berapa desa dinas, atur dalam Perda. Jadi itu adalah bagian Perda itu kan kita sendiri yang ngatur. Masyarakat Bali ini daripada mencongkrah, ayo kita bikin yang baik, masukkan semua kepentingan di situ. Yang penting adalah sekarang urusannya Bali dengan pusat. Tapi tampaknya masyarakat Bali emang agak kelihatan bingung seperti itu, karena banyak baliho di jalan juga ada yang pro terhadap salah satu desa tersebut. Ya, kalau baliho kan tidak mampu bicara secara utuh ya. Pesannya harus milih A, B. Tapi yang paling penting ada pola sosialisasi yang harus utuh ceritanya. Jangan karena si A dukung si desa adat, yang desa dinas ditinggalkan. Yang satu desa dinas saja, desa adat ditinggalkan. Padahal semua berpikir dua-duanya ini kita cintai. Ada pola yang bisa dipakai, maka dua-dua harus masuk. Saya sudah sampaikan juga kepada Pansus bahwa dua-duanya dimasukkan dengan reformulasi ulang, revitalisasi, ditata ulang, dikaji ulang, karena dua-duanya ini sudah hidup. Kita ulang nata. Bisa. Kenapa bisa? Saya katakan begini, belajar dari historis desa adat. Kalau ini kan perbekal sudah ada, desa adat juga sudah ada. Jadi tinggal menggabungkan. Kita pernah pengalaman desa adat ini memasukkan sesuatu yang tidak pernah ada di selama perjalanan desa adat, yaitu LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Namanya saja Indonesia, tapi dia menjadi integral di dalam desa adat. Awal mula ditentang, awal mula diprotes, tapi kan Pak Gubernur Ida Bagus Mantro waktu itu visinya jauh ke depan untuk meningkatkan daya tahan desa adat. Akhirnya sekarang bisa di dalamnya, tidak ada protes lagi kan. Seakan-akan LPD itu sudah menjadi satu kesatuan dengan desa adat. Padahal LPD ada kan ketika zaman Prof Mantro jadi gubernur. Sebelum-sebelumnya kan tidak ada. Namanya saja bukan nama Bali. Nah, apalagi ini perbekal. Mari kita tata. Jadi ke dalam itu sebenarnya tidak usah kita ribut. Yang harus didebatkan adalah bagaimana desain menata biar dua-duanya menjadi satu, dua-duanya diakui oleh negara, kemudian keluar dengan pemerintah Republik Indonesia ini Bali menjadi
satu kesatuan. Karena setelah undang-undang desa, jangan dikira udah selesai urusan, belum. Setelah undang-undang desa masih ada yang harus segera dilakukan adalah penggantian undang-undang pembentukan Provinsi Bali tahun nomor 68 tahun 1958. Kenapa? Undang-undang ini berbasis pada Undang-Undang Dasar sementara. Jadi Provinsi Bali sampai sekarang itu tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kita ini pakai Undang-Undang Dasar sementara. Dan ini tidak pernah kita respon. Nah, nanti setelah ini selesai, kita masukkan di dalam undang-undang itu tatanan yang kita tata di sini ini. Sehingga dia akan semakin kuat lagi. Republik ini jadi menghormati Bali dengan reformulasi yang terbaru. Jadi ini harus apa sih yang sebenarnya yang menjadi spirit dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini? Pemberdayaan dan penguatan desa. Dan pengakuan bahwa desa itu sebagai bagian komunitas pemerintahan paling bawah yang sangat dinamis, demokratis dan sudah berlangsung sangat lama. Hanya istilah di setiap daerah itu berbeda-beda. Karena itu kita jangan paksakan istilah yang penggunaan yang di Jawa dipaksakan di Bali, yang di Minangkabau itu penghormatannya di sana. Tetapi fungsi pemerintahan di level terendah itu tetap sebagai bagian NKRI dia ada. Ini harus diatur. Saya kira bisa. Orang Bali itu pasti mudah dengan lokal geniusnya melakukan penataan. Yang penting jangan terlalu banyak mencongkrah, fanatik dengan pilihan. Karena sebenarnya yang harus difanatikkan itu adalah jalan keluarnya, solusinya gitu loh. Jangan pokoknya ini desa adat, desa dinas hilang. Pokoknya desa dinas, desa adat biarkan dia seperti sekarang. Padahal kalau desa dinas didaftarkan, desa adat kita tidak lagi seperti sekarang karena dia statusnya lembaga masyarakat adat dan yang lain pun bisa membuat sama di desa dinas itu. Itu perbedaannya dengan ini. Kok bisa cuma di Bali aja yang terjadi polemik seperti ini? Bagaimana dengan daerah lain, Pak Wasa? Daerah lain ada beberapa, misalnya kayak Nagari, itu di Minangkabau. Itu juga kesulitan juga menata karena konsep ini kan lebih banyak pengaruh cara berpikir pemerintahan desa di Jawa. Itu agak berbeda. Kalimantan juga sama, Papua juga sama. Hanya tidak semenonjol di Bali. Mungkin di Bali karena perdebatannya cukup kencang ya, semua dan informasi cukup kuat sehingga menjadi dinamika. Bagi saya nggak masalah. Biarkan itu berpolemik, berdiskusi. Yang penting diskusinya itu mengarah pada solusi. Makanya DPRD Bali fungsinya adalah menyerap semua. Pro kontra diserap semua, tapi bukan kemudian didiamkan atau dipilih salah satu. Direformulasi, cari jalan tengah. Orang Bali itu pasti harmonis dia, menyelesaikan masalah dengan harmoni. Jadi pasti bisa. Orang sesuatu baru aja masuk bisa ditata masuk desa adat kok. Apalagi ini perbekal. Masukkan aja bicameral executive system istilah saya. Kemudian apa konsekuensinya nanti bagi Bali, Pak Pase? Kalau sampai nanti tanggal 15 Januari belum bisa menentukan pilihan iya. Kalau tidak dipilih salah satu digampangkan begitu, maka pemerintah pusat menganggap memilih desa dinas. Kenapa bisa begitu, Pak Pasa? Iya, karena penafsirannya adalah berarti yang sudah ada saja yang dipakai. Nah, disinilah pentingnya pemimpin itu tidak boleh gampang. Saya sedih membaca ketika di DPRD Bali mengundang bupati wali kota, menganggap ini bukan masalah serius sehingga diwakilkan. Mestinya datang berdiskusi di situ. Ini ngomongin masa depan Bali. Jadi begitu ada masalah dia milih tunggu dulu, digamangkan. Itu malah tidak baik menurut saya. Jadi sebaiknya bupati wali kota bersama gubernur DPRD kumpul duduk bareng, kita diskusi berdebat di dalam. Sebanyak mungkin, sekeras mungkin di dalam daripada rakyat jadi bingung. Kita uji semua. Pemikiran A, B, C, D kita uji. Kemudian ada formulanya. Kalau itu biar ini masuk begini formulanya. Orang Bali pasti bisa nyari solusi. Tapi kalau polanya seperti sekarang, saya khawatir kalau kita menjadi pejabat itu harus berani tidak populer. Harus berani memilih, berani menentukan. Karena apa? Undang-undang, aturan itu punya 3 dimensi. Satu, melindungi yang sudah ada biar lebih kuat. Nah, itu namanya yang sudah ada kita perkuat di dalam undang-undang, di dalam aturan. Yang kedua, yang disebut social engineering, mengubah perilaku masyarakat kepada nilai-nilai yang baru. Yang ketiga, untuk menegaskan ini boleh, ini tidak, ini dihukum, ini reward. Jadi itu, sekarang pemimpin dia harus ada di sini. Dia harus milih, ini mau diapakan, mau dibiarkan ngambang begini, masyarakat dibiarkan berdebat tidak karuan. Saya kira nggak pas. Ya, Pak Pasa, sebagai closing statement tentang Undang-Undang Nomor 6 2014 ini seperti apa? Kalau saya sih sarankan untuk kepentingan Bali,
100, 200, 300 tahun ke depan, pilih desa adat dengan reformulasi, tidak dengan posisi yang ada sekarang. Direformulasi, yang dinas dimasukkan di dalamnya, ditata ulang, kemudian toh itulah versi desa adat sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 2 huruf B, bahwa masyarakat hukum adat diakui di Republik ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pilihan menurut saya dengan kajian komprehensif. Tetapi kalau pilih salah satu, saya yakin pasti ada masalah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini agak ngebutnya karena waktu kan. Dan saudara, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, tetaplah bersama TVRI Bali. Terima kasih, Pak. Jadi agat ada kartu beasiswa Bali Mandara. Pokoknya aneh ala-ala sekolah sing idang beli yang ada kartu beasiswa Bali Mandara. Saja dek, patu masih Jangan gue beli apa tuh? keperluan alat-alat sekolah, cara buku, tas, pensil, pulpen. Tas. Ngeranjingan puniki titiang duwe piane di Komang titiang wantah suksema ring pemerintah Bali sane Presiden ngicen beasiswa Bali Mandara niki wantah titiang suksema ring pemerintah Provinsi Bali. Kartu beasiswa Bali Mandara sangat membantu bagi keluarga yang kurang. Kartu beasiswa Bali Mandara. Oke. Kartu beasiswa Bali Mandara. Oke. Dua jenis pajak, pajak pusat dan yang satunya pajak daerah. Pajak pusat ada 4 jenis dan pajak daerah. Kendaraan bermotor, bumi dan bangunan, reklame, penerangan jalan, parkir, hotel, restoran, dan pajak hiburan. Yuk pintar pajak. Ya, Risna, hari Rabu kemarin umat Hindu merayakan Galungan yang jatuh setiap 6 bulan sekali sesuai penanggalan Hindu atau 210 hari tepatnya di Bude Kliwon Dungulan. Ya, Galungan mempunyai makna merayakan kemenangan, ya, merayakan kemenangan. Kemenangan Dharma melawan Adharma, kebaikan melawan keburukan. Ya. Sejak pagi hari umat Hindu mulai melakukan sembahyang di pura-pura dengan silih berganti hingga menjelang malam. Pesan kedamaian dan rasa syukur terlihat dalam perayaan Galungan kali ini setelah melalui beberapa rangkaian upacara sejak seminggu yang lalu. Ida Bedanda Gede Wayahan Wanasari dari Gria Wanasari Sanur mengungkapkan Galungan mempunyai makna kemenangan Dharma mengalahkan Adharma, perbuatan yang melawan akidah agama. Umat manusia selama 210 hari perlu merevitalisasi dalam dirinya untuk selalu mengintrospeksi diri dan berpegang teguh pada kebenaran. Oleh karena itu, umat Hindu mampu menghilangkan segala bentuk yang dapat merusak diri sendiri maupun alam sekitarnya. Kemudian bagaimana kita menyikapi maknai hari Galungan ini, Galungan yang setiap 6 bulan sekali direvitalisasi setiap 6 bulan 210 hari, dan orang Bali selalu diingatkan bahwa Galungan itu bagaimana menghilangkan kalau bisa segala macam bentuk yang namanya kebiaparan jagat. Jadi hal-hal yang merusak diri kita, merusak alam ini, hubungan baik, hubungan antara kita dengan Tuhan kita, antara hubungan antara manusia kita
menyamo berayanya mulai pupus gitu, hilang sama sekali. Pokoknya tidak ada lagi rasa kekerabatan yang ada. Menyamo beraya sudah mulai hilang. Nah, ini direvitalisasi. Kemudian terhadap alam lingkungan, kita manusia selalu menghancurkan alam lingkungan demi apa? Demi hanya sekedar memuaskan nafsu serakah kita. Berdasarkan sastra maupun cerita rakyat, perayaan Galungan dilatar belakangi oleh peristiwa perang antara seorang raja yang bernama Maya Denawa dengan Dewa Indra atau Dewa Perang. Menurut pengamat budaya Ide Bagus Widya, tidak ada yang tahu pasti kapan pertama kalinya Galungan mulai dirayakan. Namun berdasarkan naskah Purana Bali Dwipa, perayaan Galungan pertama kali diadakan pada bulan Purnama Kapat, Bulan Kliwon Dunggulan sekira tahun Saka 804 atau 882 Masehi. Dalam perayaan Galungan, umat Hindu melakukan serangkaian kegiatan. Ada 5 kegiatan utama yang memiliki makna filosofi, namun yang paling mendasar adalah umat manusia mampu mengendalikan diri sendiri sehingga sifat-sifat buruk dapat ditekan. Dan Galungan adalah sesungguhnya adalah pertempuran abadi yang tidak habis-habisnya dari lahir sampai mati, yang sesungguhnya tidak ada musuh di luar. Yang ada musuh kita adalah di dalam diri kita yang disebut sadripu. Sad berarti 6, ripu berarti musuh. Terutama yang 6 musuh pada diri kita itu adalah kebencian, kemarahan, kehati-hatian, kerakusan, ketamakan, kelobaan. Itulah salah satu di antara musuh-musuh yang ada pada diri kita itu. Rangkaian Galungan telah dimulai dari Sugihan Jawa, Sugihan Bali, dan puncaknya Hari Galungan merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Suna dan Wadaya TVRI Bali melaporkan. Ya Budi, namun seperti biasanya sebelum Galungan masyarakat selalu mempersiapkan sarana untuk perayaan penampahan Galungan. Iya. Dan sebagai salah satu kawasan wisata dunia, Kuta selalu ramai ini saat upacara Galungan. Budi. Ya, biasanya sih seperti itu, dan di masyarakat di Bali biasanya memasang penjor di depan rumah. Tapi selain itu juga mereka mempersiapkan perayaan Galungan, baik itu Banten dan sebagainya. Kita simak liputan berikut ini. Kuta sebagai kawasan wisata dunia tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tidak dipungkiri, hal ini juga membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun demikian, masyarakat tetap memegang teguh agama, adat, dan budaya dalam lingkup desa Pekraman, sehingga menjadi benteng tetap lestarinya kehidupan adat, agama, dan budaya setempat. Dalam perayaan hari besar agama Hindu seperti Galungan kali ini, meski di daerah pariwisata, vibrasi hari suci ini tetap dirasakan. Terbukti pada penampahan Galungan hari ini, warganya disibukkan dengan persiapan Galungan. Para ibu dan remaja putri mempersiapkan sesajen Galungan, mulai dari canang sari, Banten Galungan, dan sebagainya, seperti yang terlihat di rumah salah satu tokoh masyarakat Legian, Nyoman Sarjana. Bahkan warga asing yang tinggal di rumahnya juga tertarik ikut membantu mengerjakan sarana Galungan tersebut. Meski tidak semua dikerjakan sendiri, ada juga beberapa kebutuhan Galungan yang dibeli di pasar, tidak mengurangi keakraban dan kebersamaan semua anggota keluarga dalam momen hari raya besar ini. Dengan adanya Galungan ini kita sangat bersyukur karena kita bisa bersatu mengambil pekerjaan bersama anak-anak, suami, semuanya jadi ikut bersatu, jadinya kebersatuan ya, persatuan itu kompak ya. Sehari menjelang Galungan, yang laki-laki juga mempersiapkan penjor Galungan yang akan dipasang di pintu masuk masing-masing rumah tangga yang merayakannya. Menurut salah satu wisatawan berkebangsaan Inggris, Lindy, baginya Galungan sebagai sebuah ritual yang unik dan menarik meski ia tidak mengetahui maknanya. Everything represents about Galungan, why we have Galungan and what the penjor represent. They would be very interested to know, but I don't think the information is readily available, but I'm sure people would tell everyone if they asked. Persembayangan Galungan akan dilaksanakan mulai besok pagi. Astini, Agus Slamet, TVRI Bali melaporkan. Ya, sementara itu Risma pada penampahan Galungan, pegawai di lingkungan kantor pemerintahan Provinsi Bali tetap bekerja seperti biasa.
Iya, bagus sekali ya seperti itu Budi ya. Antusias kerja para pegawai di lingkungan kantor pemerintah Provinsi Bali ini merupakan abdi negara atau sebagai satria yang menjalankan dharma negara. Aktivitas kerja bagi para pegawai di lingkungan kantor pemerintah Provinsi Bali ini dikarenakan Hari Penampahan Galungan merupakan hari fakultatif. Untuk itu para pegawai diminta kerelaannya untuk bekerja seperti biasa. Selain itu, batas pelaporan terakhir bagi semua surat yang masuk dan keluar harus diselesaikan pada tanggal 20 Desember ini. Sehingga jika pegawai libur selama 3 hari, maka pertanggungjawaban tidak akan usai. Menurut Gubernur Bali, waktu yang terbatas untuk penyelesaian pertanggungjawaban harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kerelaan untuk bekerja di Hari Penampahan Galungan ini merupakan wujud pegawai negeri sipil sebagai satria yang menjalankan dharma negaranya. Kalau kerjaan kita banyak, ya, kami ini kan pegawai negeri, ya, kerjaannya banyak akhir tahun ini, menyelesaikan buku, surat-surat pertanggungan jawab, segala macam, dan itu hanya boleh diselesaikan sampai tanggal 20. Selebihnya sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau kita libur 3 hari sekarang, habis harinya, gitu loh. Oleh karena itu, saya minta kerelaan semua pegawai untuk libur hanya 1 hari, yaitu besok. Made Mangkubastika menekankan bahwa makna dari kemenangan Dharma atas Adharma, yakni jika dalam kehidupan kita sehari-hari mampu menjadi pribadi yang tidak sombong, tidak memiliki sifat iri dengki, namun senantiasa mengedepankan sifat yang penuh kasih sayang, suka menolong, dan menghargai sesama. Haris Yadi, TVRI Bali. Ya, patut diapresiasi ya Budi terkait dengan kebijakan dari Bapak Gubernur tersebut, di mana di satu sisi masyarakat tetap merayakan Hari Raya Galungan dan di sisi lainnya sebagai abdi negara juga harus menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat juga tentunya. Iya. Baik, selain itu ada tradisi unik yang dilaksanakan masyarakat Buleleng di Hari Raya Galungan, yaitu membawa punjung atau sesajen ke pemakaman untuk dihaturkan kepada kerabatnya yang telah meninggal yang belum diaben, merupakan salah satu contoh menghormati leluhur. Setelah sesajen dihaturkan, selanjutnya dapat dinikmati bersama-sama keluarga yang hadir karena pantang dibawa pulang. Berbeda dengan wilayah lain di Bali, umat Hindu di Kabupaten Buleleng merayakan Galungan dengan mendatangi makam leluhur sejak pagi hari. Di sejumlah pemakaman seperti pemakaman Desa Adat Buleleng, Banjar Tegal, dan Desa Besari Mekar misalnya, dengan membawa sesajen atau punjung, mereka mendoakan pitare-pitare yang telah meninggal namun belum diabenkan. Tradisi mendoakan arwah leluhur yang belum diabenkan ini dilakukan umat Hindu di Kabupaten Buleleng, khususnya pada setiap 6 bulan sekali saat perayaan Galungan. Umat Hindu Buleleng meyakini bahwa arwah leluhur yang belum dikremasi harus didoakan di makam. Tradisi mendoakan leluhur di makam ini biasanya dilakukan setelah persembahan banten atau sesajen atau punjung di sanggah atau pura keluarga. Umat Hindu meyakini bahwa leluhur mereka yang telah diabenkan harus didoakan di sanggah karena atme atau rohnya telah tinggal di pura keluarga. Salah seorang warga Buleleng mengaku tradisi membawa punjung ke pemakaman ini rutin setiap hari raya besar, baik Galungan maupun Kuningan. Namun yang paling ramai di Buleleng biasanya di hari raya Pagar Wesi. Sembahyang kuburan ini sudah rutin Pak? Sudah rutin setiap hari raya. Semua keluarga yang masih dalam tahapan belum diaben, masih kita saling kunjung mengunjung ke kuburan. Itu bawa apa Pak? Bawa ya sesajen punjung. Punjung ya kalau orang Bali. Itu berarti rutin gitu ya? Rutin. Itu setelah itu sembahyang itu bawa apa? Sembahyang makanan itu nanti dimakan di sini? Ya sesuai dengan yang ini adat istiadat kayak upacara yang ini kita persembahkan kepada yang mendahului kita lah, ini istilahnya bersyukur, mensyukuri atau berdoa biar mendapatkan tempat yang layak di sana. Usai mendoakan leluhur, sejumlah sesajen yang dipersembahkan biasanya selalu dimakan bersama di atas makam. Tradisi ini diyakini warga jika memakan sisa sesajen yang dibawa merupakan bentuk penghormatan kepada kerabat yang telah meninggal dunia. Selain itu ada aturan yang tidak memperbolehkan sesajen untuk kembali dibawa pulang. Putu Wijana,
TVRI Bali melaporkan. Ya, Saudara, kebulatan tekad Forum Pimpinan DPD 1 se-Indonesia tetap mendukung kepemimpinan Abu Rizal Bakri hasil Munas ke-9 di Bali akan mengisi informasi sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama TVRI Bali. Bersama kita meraih masa depan yang terindah. Hadislah untuk kita semua, menjadikan hidup lebih berarti. Berawal dari mimpi, melangkah untuk masa depan, menggapai bintang-bintang di langit, hingga di puncak kita berdiri. Hadislah bersama kita, meraih masa depan yang terindah. Hadislah untuk kita semua, menjadikan hidup lebih berarti. Dari Bali untuk Indonesia. Investasi terbaik dari lokasi terindah di Pulau Dewata, memberi terbaik untuk kita, harapan untuk meraih mimpi. Hadislah bersama kita, meraih masa depan yang terindah. Hadislah untuk kita semua, menjadikan hidup lebih berarti. Dari Bali untuk Indonesia. Saudara, kebulatan tekad Forum Pimpinan DPD 1 se-Indonesia tetap mendukung kepemimpinan Abu Rizal Bakri hasil Munas ke-9 di Bali. Namun demikian, islah atau penyelesaian secara internal tetap terbuka untuk menjaga solidaritas partai agar tidak terpecah belah. Hal ini menyikapi keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI terkait dengan dualisme kepemimpinan DPP Partai Golkar hanya mengakui hasil Munas ke-8 di Riau dan minta masalah tersebut diselesaikan secara internal atau musyawarah mufakat. Menyikapi keputusan tersebut, para pimpinan DPD 1 Golkar dari 34 provinsi dalam pernyataan kebulatan tekadnya di Bali tetap mengakui kepemimpinan Abu Rizal Bakri dan tidak pernah menghadiri Munas versi presidium ataupun memberi mandat kepada siapapun kecuali Munas di Bali. Namun demikian memaklumi keputusan Menteri Hukum dan HAM agar penyelesaian dilakukan secara internal, musyawarah mufakat atau islah melalui Mahkamah Partai untuk menjaga soliditas partai.
Bila hal ini gagal dilakukan, akan diambil langkah hukum melalui pengadilan dengan menunjuk Yusril Issa Mahendra sebagai kuasa hukum. Berkaitan dengan surat Menkumham, kami memaklumi. Oleh karena itu, kami bersepakat memberikan rekomendasi kepada Bapak Profesor Dr. Haji Yusril Issa Mahendra sebagai kuasa hukum bila tidak tercapai rekonsiliasi internal atau islah untuk melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Ini tujuannya adalah tentu sama, yaitu menghendaki Partai Golkar di satu. Partai Golkar tidak boleh pecah, karena Partai Golkar ini adalah partai yang sangat lama, partai yang sangat berpengalaman, dan partai yang telah memiliki andil yang sangat banyak untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung juga mengatakan soliditas Partai Golkar harus tetap dijaga agar dapat menjalankan program partai ke depan untuk memenangkan pemilu 2019. Kalau saya sih berpendapat langkah-langkah yang kita lakukan ini semuanya tentu bermuara kepada terciptanya satu soliditas baru, kerukunan baru gitu lah ya. Ya, saya berharap kalau Golkar ini mau solid, mau besar, mau tetap eksis, ya tentu tokoh-tokoh kader senior Golkar yang ada di pusat itu kembalilah berpikir yang jernih untuk bersatu padu melalui duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Seusai pernyataan kebulatan tekad, Forum Pimpinan DPD 1 dari 34 provinsi ini langsung menggelar silaturahmi dan pertemuan secara tertutup untuk membahas dinamika perkembangan partai ke depan. Astini, Yadi, TVRI Bali melaporkan. Ya, Budi dan Saudara, harga jual cabai di Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri Buleleng mencapai 70 hingga Rp80.000 ini. Dan ya Saudara, kenaikan ini dipicu karena tidak adanya pasokan cabai dari Pulau Jawa. Kenaikan harga cabai kecil super di Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri Buleleng yang pada awal bulan memiliki kisaran harga Rp50.000 per kilogramnya, kini mencapai Rp70 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan ini dipicu karena faktor cuaca buruk pada musim hujan dan tidak adanya pasokan cabai dari Pulau Jawa hingga pasokan di kedua pasar ini menjadi terbatas. Para pedagang cabai di Pasar Anyar Buleleng mengaku tingginya permintaan cabai oleh masyarakat dalam menyambut Hari Raya Galungan juga turut mempengaruhi kenaikan harga cabai. Di sisi lain, para pedagang ini khawatir merugi lebih banyak bila cabainya tidak segera laku karena mulai membusuk. Lombok. Harganya sekarang berapa? Sekarang 70 dari sebelumnya. Dari sebelumnya kan dapat 50. Dapat 50. Hari Raya ini penjualannya Ibu penjualnya berapa kilogram? Paling 10. Kalau sekarang 20. Meningkat 20. Rame berarti Bu ya? Rame, makin hari raya nih. Sementara itu, salah satu pembeli yang memiliki usaha warung makan mengaku ia tetap membeli cabai meski harganya tinggi. Ia terpaksa mengurangi penggunaan cabai pada bumbu masakannya untuk mensiasati kondisi tersebut. Mengurangi. Dari sebelumnya berapa biasanya? Setengah kilo. Setengah kilo, sekarang berapa? Seperempat. Harga cabai ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Kuningan. Untuk memenuhi ketersediaan cabai di Bali, pasokannya juga berasal dari Pulau Jawa, mengingat terbatasnya produksi cabai lokal. Bali mendapatkan pasokan cabai dari wilayah sekitarnya seperti Kintamani Bangli dan Bedugul Tabanan. Dari Buleleng, Putu Wijana, TVRI Bali melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian Bali dalam sepekan hari ini. Saya Made Risna. Dan saya Putu Budiartana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.